Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Rama Ramdhani dari kelompok 10 yang membawakan materi tentang akidah agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkup akidah dalam agama Islam. Nah, pengertian dan ruang lingkup akidah dalam agama Islam. Nah, pengertian akidah Islam, akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat atau membuhul, menyimpulkan, mengokohkan, dan menjanjikan. Nah, arti menurut bahasa, akidah berarti yang diikat, yang dibuhul, yang disimpulkan, yang dikokohkan, dan yang dijanjikan. Jadi, pembahasan dari segi bahasa yaitu akidah yaitu perjanjian atau ikatan. Nah, juga akidah menurut istilah. Nah, akidah menurut istilah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh keraguan-raguan. Nah, jadi akidah itu sesuai bahasa, jadi artinya perjanjian, ikatan atau keyakinan atau pokok keyakinan yang kita yakini, yang kita pegang dan yang kita pegang teguh dan kita percaya terhadapnya. Nah, dalam definisi yang lain disebutkan bahwa akidah adalah suatu pokok atau dasar-dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang-orang yang mempercayainya. Jadi suatu pokok dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang-orang yang mempercayainya. Nah, kesimpulan akidah Islam disimpulkan bahwa akidah Islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam. Nah, dasar-dasar tersebut harus dipegang teguh oleh khususnya orang Islam. Nah, dalam berkaidah tidak boleh setengah-setengah. Jadi harus sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun dalam hatinya. Jadi kalau berakidah itu harus dengan sepenuh hati. Nah, karena dalam Al-Quran kata akidah disebutkan bahwa antara lain dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad atau janji itu. Jadi buat orang-orang yang beriman harus memenuhi janji. Nah, ruang lingkup akidah Islam. Nah, ruang lingkup akidah Islam, akidah pokok. Nah, akidah Islam berasal dari keyakinan kepada Zat mutlak yang Maha Esa yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang Maha Esa dalam zat, sifat, perbuatan dan wujudnya itu disebut tauhid. Nah, jadi wujudnya itu disebut tauhid. Nah, tauhid menjadi inti rukun iman. Nah, menurut sistematika Hasan al-Banna, maka ruang lingkup akidah Islam meliputi. Nah, yang pertama ada ilahiyat. Nah, ilahiyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, seperti wujud Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Nah, yang kedua ada nubuat. Nah, nubuat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, pembicara mengenai kitab-kitab Allah dan lain-lain. Nah, juga yang ketiga ada ruhaniyat. Nah, ruhaniyat ini yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti jin, iblis, setan, roh, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada sam'iyat. Nah, sam'iyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i.
yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pembahasan akidah juga dapat mengikuti arkanul iman, yaitu yang pertama, kepercayaan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Yang kedua, kepercayaan kepada malaikat. Yang ketiga, kepercayaan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul. Nah, yang kelima, kepercayaan kepada hari akhir serta peristiwa yang terjadi pada saat ini. Yang keenam, kepercayaan kepada takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akidah itu juga mempercayai ya. Nah, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Egy Iskandar. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tingkatan dan peranan akidah. Ilmu akidah adalah ilmu yang paling dasar dari ilmu agama. Sebagaimana ilmu lainnya, mempelajari akidah juga ada tingkatan-tingkatannya gitu, yang sesuai dengan perkembangan pemahaman seseorang gitu. Semakin dalam seseorang mempelajari suatu ilmu, maka akan semakin dalam pula pemahaman tentang ilmu tersebut. Begitu pula dengan ilmu akidah gitu. Akidah sendiri pada dasarnya merupakan sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya, membuat jiwa menjadi tenang, dan juga suatu kepercayaan yang bersih dari rasa ragu dan bimbang. Nah, tingkatan-tingkatan akidah Islam. Akidah atau iman yang dimiliki seseorang tidak selalu sama dengan yang dimiliki orang lain. Ia memiliki tingkatan-tingkatan tertentu terkandung pada upaya orang itu. Sebab iman pada dasarnya berkembang, ia bisa tumbuh subur atau sebaliknya. Kalau tidak dipelihara, akan berkurang, mengecil, atau bahkan hilang sama sekali. Berdasarkan tingkatannya, akidah bisa dikategorikan menjadi 4 tingkat. Yang pertama, ada tingkat taklid, yakni tingkat di mana keyakinan didasarkan atas pendapat orang yang diikutinya, tanpa dipikirkan lagi. Pada tingkat ini, seseorang memiliki akidah yang sumber keyakinannya masih berasal dari pendapat orang lain dan tidak dipikirkan lagi. Tingkat ini adalah tingkat paling awal dalam tingkatan akidah. Karena itu, orang yang baru memulai atau mengetahui sedikit tentang akidah umumnya masih berada dalam tingkatan ini. Biasanya, orang yang menjadi sumber keyakinannya adalah seorang yang dipercaya atau tokoh agama yang ia ketahui. Meskipun hal ini wajar, namun seseorang muslim sebaiknya tidak berada dalam tingkatan ini terlalu lama. Yang kedua, ada tingkat yakin, yakni tingkat keyakinan yang didasarkan atas bukti dan dalil-dalil yang jelas, tetapi belum sampai menemukan hubungan yang kuat antara objek keyakinan dengan dalil-dalil yang diperolehnya, sehingga memungkinkan orang terkecoh oleh sanggahan-sanggahan atau dalil-dalil lain yang lebih rasional dan mendalam. Setelah itu, seseorang akan beranjak ke tingkat yakin. Pada tingkat ini, keyakinan yang dimiliki seorang dari bukti dan dalil yang jelas. Keyakinan yang dimiliki diperoleh dari bukti dan dalil yang jelas gitu. Akan tetapi, seringkali masih belum mampu menghubungkan antara objek keyakinan dengan dalil yang diperolehnya. Sehingga masih mudah terkecoh dengan sanggahan yang lebih rasional dan dalam gitu. Yang ketiga, ada tingkat ainul yakin, yakni tingkat keyakinan yang didasarkan atas dalil-dalil rasional, ilmiah, dan mendalam, sehingga mampu membuktikan hubungan antara objek keyakinan dengan dalil-dalil, serta mampu memberikan argumentasi yang rasional terhadap sanggahan-sanggahan yang datang, sehingga tidak mungkin terkecoh oleh argumentasi lain yang dihadapkan kepadanya. Pada tahap ini, keyakinan yang muncul telah berdasarkan dalil rasional, ilmiah, dan mendalam. Seseorang yang telah mencapai tingkat akidah ini akan mampu membuktikan hubungan antara objek keyakinan dengan dalil-dalil yang ada. Selain itu, orang yang telah mencapai tingkat akidah ini juga telah mampu memberikan argumen yang jelas dan rasional terhadap sanggahan yang datang gitu. Dengan begitu, ia tidak mudah goyah atau terkecoh dengan argumen yang datang. Yang keempat, ada tingkat hakul yakin,
yakni tingkat keyakinan yang di samping didasarkan atas dalil-dalil rasional, ilmiah, dan mendalam, dan mampu membuktikan hubungan antar objek keyakinan dengan dalil-dalil serta mampu memberikan argumentasi yang rasional, dan selanjutnya dapat menemukan dan merasakan keyakinan tersebut melalui pengalaman agamanya. Nah, tingkat akidah ini merupakan tingkatan akidah tertinggi. Saat mencapai tahap ini, seseorang akan memiliki keyakinan yang utuh dan mendalam sehingga tidak mudah terkecoh dengan berbagai hal yang bias. Keyakinan yang ia miliki berlandaskan dari rasional, ilmiah, dan mendalam. Orang yang telah mencapai tingkat akidah yang haikul yakin, mereka dapat memberikan hubungan antara objek keyakinan dengan dalil yang ada. Dia juga mampu memberikan argumentasi rasional dan menemukan serta merasa keyakinan tersebut melalui pengalaman agama yang dirasakannya gitu. Itulah beberapa tingkatan akidah yang umum dilalui oleh orang-orang yang mempelajarinya. Nah, selanjutnya fungsi dan peranan akidah. Pertama, menuntun dan mengembangkan dasar ketuhanan yang dimiliki manusia sejak lahir. Manusia sejak lahir telah memiliki potensi keberagaman atau fitrah, sehingga sepanjang hidupnya manusia membutuhkan agama dalam rangka mencari keyakinan terhadap Tuhan. Akidah Islam berperan memenuhi kebutuhan fitrah manusia tersebut, menuntun dan mengarahkan manusia kepada keyakinan yang benar tentang Tuhan, tidak menduga-duga atau mengira-ngira, melainkan menunjukkan Tuhan yang sebenarnya. Yang kedua, memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa. Agama sebagai kebutuhan fitrah manusia akan senantiasa menuntun dan mendorongnya untuk terus mencarinya. Akidah memberikan jawaban yang pasti, sehingga kebutuhan rohaninya dapat terpenuhi, sehingga ia memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa yang diperlukannya. Yang ketiga, memberikan pedoman hidup yang pasti. Keyakinan terhadap Tuhan yang diberikan akidah Islam memberikan arahan dan pedoman yang pasti. Sebab akidah menunjukkan kebenaran keyakinan yang sesungguhnya. Akidah memberikan pengetahuan dari mana manusia datang, untuk apa hidup, dan kemana manusia akan pergi. Sehingga kehidupan manusia akan lebih jelas dan lebih bermakna. Akidah Islam sebagai keyakinan akan membentuk perilaku bahkan mempengaruhi kehidupan seorang muslim. Abu A'lam Al-Maududi menyebutkan pengaruh akidah tauhid sebagai berikut. Menjauhkan manusia dari pandangan yang sempit dan picik, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri atau tahu harga diri, membutuhkan sifat rendah hati dan terhormat, memberikan manusia menjadi jujur dan adil, menghilangkan sifat murung dan putus asa dalam menghadapi setiap persoalan atau situasi, membentuk pendirian yang teguh, kesabaran, ketabahan, dan optimisme, menanamkan sifat kesatria, semangat, dan berani, tidak gentar menghadapi risiko, bahkan tidak takut kepada maut, menciptakan sikap hidup damai dan ridho, membentuk manusia menjadi patuh, taat, dan disiplin menjalankan peraturan ilahi. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.